Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Putri Handayani Lubis, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kelompok 6 dengan anggota saya Taufik Rohman, Saya Dava Tama. Saya Muhammad Bayu. Saya Hari Rahmawan. Saya Anwar. Hari ini kami akan membahas suatu topik yang dimana topik ini kontroversi meme satir politik di media sosial. Dengan latar belakang media sosial telah menjadi platform yang ampuh untuk menyampaikan pendapat dan berkreasi. Namun kemudahan akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya terkadang berbenturan dengan hukum. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berekspresi dan potensi pelanggaran hukum di dunia digital. Pada topik ini kami mengambil studi kasus, yaitu pada baru-baru ini seorang seniman bernama Budi ditangkap oleh pihak kepolisian karena membuat meme satir yang bergambar politisi ternama. Meme tersebut dianggap mengandung unsur penghinaan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan publik. Budi berdalih bahwa meme tersebut merupakan bentuk kritik sosial dan dilindungi oleh kebebasan berpendapat. Pada studi kasus tersebut terdapat pertanyaan yang dimana apakah meme yang dibuat oleh Budi termasuk pelanggaran cyber law? Kemudian jelaskan alasan Anda dengan mengacu pada peraturan terikat di Indonesia. Baik, meme yang dibuat oleh Budi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE di Indonesia, yang dimana Undang-Undang ITE dan perbuatan meme. Pada Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur berbagai aspek terkait dunia maya, termasuk penggunaan media sosial dan konten yang diunggah di sana. Kemudian pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian penggunaan wajah orang sebagai stiker WhatsApp atau meme juga diatur oleh pasal ini. Jadi jika Budi menggunakan wajah politisi ternama tanpa izin untuk meme satir, ini Budi dapat melanggar Undang-Undang ITE karena melibatkan data pribadi. Kemudian konteks meme dan pelanggaran. Meme satir ini mengandung unsur penghinaan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan publik yang dapat dianggap melanggar hukum. Kemudian kebebasan berpendapat memang diakui, tetapi ada batasan. Kritik sosial harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak melanggar hak-hak individu atau hukum yang berlaku. Kemudian konsekuensi hukum yang terjadi. Jika Budi memang dianggap melanggar Undang-Undang ITE, Budi bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa pelanggaran hak-hak pribadi atau merugikan seseorang dapat mengakibatkan sanksi hukum. Oleh karena itu, ancaman pidana yang dapat dikenakan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE ini adalah pidana paling lama 8 tahun dan denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Di manakah pertanyaan selanjutnya, yaitu di manakah batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum dalam dunia digital? Batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum dalam dunia digital dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, konteks dan tujuan meme satir politik harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Meme yang bertujuan untuk mengkritik, mengejek politikus atau sistem politik dapat dianggap sebagai bentuk kritik yang sah dan dilindungi oleh kebebasan berpendapat. Namun jika meme tersebut mengandung unsur penghinaan dan menimbulkan potensi kegaduhan publik, maka dianggap sebagai pelanggaran hukum. Yang kedua, perlu diperhatikan apakah meme tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku. Misalnya, jika meme tersebut mengandung unsur pornografi atau menghina suatu kelompok masyarakat, maka dianggap sebagai pelanggaran hukum. Yang ketiga, perlu diperhatikan apakah meme tersebut menimbulkan kegaduhan publik atau berpotensi menimbulkan kegaduhan. Jika meme tersebut menimbulkan kegaduhan publik, maka dianggap sebagai pelanggaran hukum. Yang keempat, perlu diperhatikan apakah meme tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghina atau mengintimidasi seseorang. Jika meme tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghina atau mengintimidasi seseorang, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Yang kelima, perlu diperhatikan apakah meme tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki tujuan untuk menghina atau mengintimidasi seseorang. Jika meme tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki tujuan untuk menghina atau mengintimidasi seseorang, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam kasus Budi meme satir yang dibuat
dapat dianggap sebagai bentuk kritik sosial yang sah dan dilindungi oleh kebebasan berpendapat. Namun, jika meme tersebut mengandung unsur penghinaan atau berpotensi menimbulkan kegaduhan publik, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam kesimpulan, batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum dalam dunia digital dapat ditentukan oleh konteks dan tujuan meme satir politik. Apakah meme tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku? Apakah meme tersebut menimbulkan kegaduhan politik? Apakah meme tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghina atau mengintimidasi seseorang? Apakah meme tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki tujuan untuk menghina atau mengintimidasi seseorang? Baiklah, di sini saya Dava Aryatama ingin menjelaskan bagaimana cara agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tetap terlindungi oleh hukum. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan terlindungi oleh hukum. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Edukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan bijaksana media sosial termasuk hal dan kewajiban dalam platform tersebut. Nah, yang kedua, memahami hukum dan kebijakan, mengenal dan mematuhi hukum secara garis yang berlaku seperti hak cipta, privasi, dan aturan komunitas platform. Yang ketiga, verifikasi informasi. Sebelum menyebarkan informasi, dipastikan kebenarannya untuk menghindari penyebaran berita palsu atau hoax. Jadi sebelum kita menyebarkan informasi, tapi dalam bentuk belum ada fakta atau belum ada bukti, jadi kita jangan disebarkan karena bisa jadi itu berita hoax. Jadi kita harus mencari kebenarannya dulu. Nah, yang keempat, menghormati privasi. Jaga privasi sendiri dan orang lain dengan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Jadi kalau kita punya informasi pribadi di dalam media sosial kita, lebih baik jangan terlalu disebarkan ke dalam media sosial karena bisa jadi disalahgunakan oleh orang lain. Nah, yang kelima, berpartisipasi secara positif, berkontribusi secara positif dalam interaksi online. Hindari perilaku merugikan seperti cyberbullying atau penyebaran kebencian. Nah, yang terakhir, melaporkan pelanggaran. Jika menemukan konten melanggar hukum atau platform, segera laporkan kepada pihak berwenang atau administrator platform. Nah, jadi ketika kita menemukan konten yang melanggar hukum, sebaiknya kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan tanggung jawab dan tetap mematuhi hukum. Baiklah, selanjutnya nomor 4. Apakah menurut Anda penangkapan Budi merupakan tindakan yang tepat? Jika iya, jelaskan alasannya. Jika tidak, jelaskan solusi alternatif yang lebih memadai. Jawabannya adalah penangkapan Budi itu perlu dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika meme tersebut memiliki unsur-unsur melanggar undang-undang, penghinaan atau pencemaran nama baik, maka tindakan penangkapan tersebut dapat dijustifikasi. Namun jika meme tersebut merupakan kritik sosial yang dilindungi oleh hak kebebasan berpendapat, maka penangkapan tersebut menimbulkan kontroversial yang dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan. Solusi alternatifnya adalah dengan mengadakan dialog antara pihak wewenang dan pihak seniman yang untuk mendapatkan penilaian lebih lanjut terhadap konten meme tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana peran platform di media sosial dalam mencegah penyebaran konten yang berpotensi melanggar hukum. Di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan oleh platform media sosial untuk mencegah video-video yang berbentuk negatif. Yang pertama itu kebijakan pengguna platform. Jadi
Platform itu dapat memiliki kebijakan yang jelas dan ketat terkait dengan konten yang dilarang, termasuk kebencian, kekerasan, pelecehan, dan penyebaran informasi palsu. Kebijakan ini harus disosialisasikan secara luas kepada pengguna dan ditegakkan secara konsisten. Yang kedua itu algoritma deteksi konten berbahaya. Jadi platform dapat menggunakan teknologi seperti kecerdasan pembuatan untuk mengembangkan algoritma yang dapat mendeteksi konten berbahaya atau berpotensi melanggar hukum secara otomatis. Yang ketiga itu fitur pelaporan konten. Menyediakan fitur laporan konten yang mudah diakses oleh pengguna memungkinkan pengguna untuk melaporkan konten yang melanggar kebijakan platform. Yang terakhir itu adalah kerjasama dengan pihak berwenang. Jadi platform itu dapat bekerja sama dengan pihak berwenang termasuk lembaga mengenai pelanggaran hukum secara efektif. Hal ini dapat mencakup pertukaran informasi tentang konten berbahaya, kerjasama dalam menyelidiki dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Jadi pada kesimpulannya, ketika kita sudah platform media sosial sudah melakukan langkah-langkah ini, dengan mengambil langkah-langkah ini, platform media sosial dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman, beretika, dan sesuai dengan hukum.